Berlanjut di cerita Xiao Yan. Kedatangan sosok yang begitu menggemparkan medan pertarungan, ternyata adalah Yao Chen. Setelah sekian lama proses penggabungan jiwa serta raganya ke dalam tubuh baru, dia pun mendapatkan kebangkitan sempurna dengan kekuatan yang mampu mengguncang dunia. Xiao Yan dilanda dengan keterkejutan luar biasa sembari bertanya, "Guru, kau sudah bangun?" Yao Chen lantas membenarkannya, sementara Tianzun ke-9 juga benar-benar tidak habis pikir. Tidak disangka orang tua itu ternyata berhasil memulihkan kekuatannya, bahkan berhasil bangkit di tubuh yang baru. Yao Lao mengatakan kepada Xiao Yan, "Serahkan dia padaku, kau harus pergi dan membantu yang lain." Tanpa ragu Xiao Yan menyetujui perintah tersebut, ia jelas merasakan betapa menakutkannya kekuatan yang dimiliki oleh gurunya sekarang. Tianzun ke-9 lantas berkata, "Apakah menurutmu kau bisa bertarung dengan Istana Jiwa, hanya karena kau telah memulihkan kekuatan puncakmu?" Yao Lao menegaskan, "Istana Jiwa bukanlah yang terkuat di benua. Klan kalian memiliki cukup banyak lawan yang kuat, bahkan seseorang setingkat denganmu pun, tidak berhak sama sekali untuk mengancamku. Hari ini, Istana Jiwa telah meluncurkan perang besar-besaran untuk melawan kami, di sisi lain, kau telah melukai muridku satu-satunya, karenanya, kau harus membayar semua yang telah kau lakukan." Mendengarkan itu, pandangan Tianzun ke-9 menjadi suram. Dia mengeluarkan doki ke segala arah membentuk seekor binatang raksasa besar yang ganas, membawa tekanan energi dan langsung menerkam ke arah depan. Yao Lao hanya mengangkat satu tangannya, dia mengepalkan ruang di depannya dan seketika dihancurkan, dan binatang raksasa tersebut dileburkan. Yao Lao melancarkan sebuah tangan spasial raksasa menyatu dengan ruang di sekitarnya, langsung menuju ke arah Tianzun ke-9, mode serangan mematikan mendekati hadapan matanya, dia buru-buru memadatkan energi di tubuhnya membentuk sebuah pertahanan yang bernama air biru setinggi 1000 kaki. Ledakan mengguncang wilayah paviliun bintang jatuh, tubuh Tianzun ke-9 terhuyung-huyung tak berdaya, saat seluruh penghalangnya dihancurkan. Bahkan dia telah menderita beberapa luka yang cukup fatal selama pertukaran pertama dengan Yao Chen. Situasi seketika berubah saat terbangunnya Yao Chen. Tianzun ke-9 lantas berkata, "Kau baru saja memulihkan kekuatanmu, dan pasti masih mengalami kesulitan untuk melepaskannya sepenuhnya. Aku ingin melihat, apakah kau bisa membalikkan keadaan dengan kekuatanmu sendiri." Setelah mengatakan itu, tangannya tiba-tiba melambai, ruang di sekitarnya perlahan terbuka, dan muncullah sosok, yaitu Tianzun ke-8. Dia lantas berkata, "Yao Chen, tidak disangka, kau telah berhasil memulihkan kekuatanmu." Yao Lao menegaskan, Istana Jiwa benar-benar telah mempersiapkannya dengan sangat matang ya. Tianzun ke-9 berkata, dia baru saja mendapatkan tubuh barunya kembali, meskipun kekuatannya telah pulih, tetapi dia belum mencapai puncaknya. Mungkin aku sendiri tidak yakin untuk menjatuhkannya, tetapi jika kita berdua bekerja sama, maka pasti bisa mengalahkannya. Tetapi apa jawaban Tianzun ke-8? Dia terlebih dahulu mengatakan bahwa, jangan pernah meremehkan orang tua itu, terbenam di hatinya. Dari segi pemahaman Tianzun ke-8 bisa merasakan betapa menakutkannya kekuatan yang dimiliki oleh Yao Chen setelah dibangkitkan. Tianzun ke-8 dan 9 mengeluarkan serangan gabungan yaitu kumpulan bola air besar yang memiliki sifat erosi, berputar mengeluarkan energi mengerikan. Ketika tangan mereka berdua mendorong lingkaran air mematikan itu menuju ke arah Yao Lao seakan-akan tidak menunjukkan reaksi apapun. Yao Lao hanya mengeluarkan satu kalimat yaitu berhenti, sembari tangannya melambai, kemudian dimasukkan ke dalam lingkaran raksasa itu layaknya air tenang, tidak ada sesuatu yang terjadi, lalu tangannya mencengkram menghancurkan bola air raksasa tersebut. Yao Lao mengatakan, "Untuk berurusan dengan kalian berdua, cukup aku saja," sembari memperjelas kepada semua orang bahwa, saat ini aku bukanlah seorang Douzun, melainkan seorang Bang Seng. Dua kata tersebut membuat Tianzun 8 dan 9 terkejut, begitupun para murid paviliun bintang jatuh sendiri pun merasa sangat bahagia, dan bangga dengan kembalinya pemimpin mereka yang memiliki kekuatan luar biasa. Dan pada akhirnya Tianzun ke-8 dan 9 menelan ludah kepahitan, tubuh mereka bergetar, energi doki mereka terasa diguncang dengan kekuatan layaknya dewa, bahkan akibat dari bola-bola hitam yang dihancurkan membuatnya sampai memuntahkan darah. Yao Chen benar-benar sudah berada di kelas yang berbeda dengannya.
Tianzun ke-8 segera berteriak keras kepada bawahannya yang tersisa untuk segera meninggalkan tempat tersebut sesegera mungkin. Orang tua ini sudah bukan tandingan kita lagi. Melihat mereka berdua ingin pergi, Yao Lao lantas menegaskan, sejak kalian datang ke tempat ini, maka kalian harus meninggalkan sesuatu untukku. Dia mengulurkan tangan dengan keras mengepalkannya sambil mengarahkan ke depan. Seketika ledakan kemudian terjadi, membuat mereka terpental dengan keras. Tianzun ke-8 berkata bahwa, Yao Chen, aula jiwa tidak akan pernah melupakan apa yang telah kau lakukan hari ini. Mereka berdua kemudian menghilang dan sesegera mungkin meninggalkan paviliun bintang jatuh. Tepat ketika mereka berdua pergi, Yao Lao lantas berkata, jika bukan karena aku baru saja melangkah ke ranah Banseng, maka aku bisa mengubur keduanya dengan semua orang yang telah meninggal di sini. Singkat cerita, setelah kekacauan usai, mereka merasa lega karena bencana besar dapat diatasi. Xiao Yan berkata kepada gurunya bahwa, Guru, karena kau telah dibangkitkan, maka inilah saatnya benda ini ku kembalikan kepada pemilik aslinya. Yao Lao cukup tercengang saat melihat cincin hitam pekat yang melayang di depannya. Dia lantas berkata, semua hal yang telah guru pelajari dalam hidupku telah kutinggalkan di dalam cincin ini, dan aku yakin, kemungkinan besar teknik pelatihan yang kuberikan sudah kau pelajari. Selain itu, dari sudut pandang tertentu, kau sudah bisa mencapai kualifikasi untuk berlatih mandiri. Menyimpan benda-benda semacam ini tidak akan berguna lagi bagimu. Namun masih ada hal lain yang mungkin akan berguna bagimu. Setelah mengatakan itu, dia kemudian dengan lembut menekan cincin hitam pekat di tangannya membumbung naik ke atas sembari melanjutkan, kau berlatih mantra api. Teknik api surgawi sangat berguna bagimu. Sekarang aku telah melangkah ke ranah Banseng, api dingin tulang ini tidak akan lagi berguna untukku. Bocah, aku telah menanamkan jejak spiritual di api surgawi ini selama bertahun-tahun, dan sekarang aku sudah menghapusnya. Sebelum kau memasukkan jejak spiritualmu, kau tidak akan mampu menggunakan mantra api untuk memurnikan dan menelannya dalam waktu yang singkat. Jika memaksakan maka kemungkinan besar, kau akan mendapatkan serangan balasan darinya. Yang harus kau lakukan sekarang, adalah menanamkan jejak spiritual ke dalamnya, dan menyimpannya untuk sementara waktu di dalam tubuhmu. Ketika tidak ada lagi perlawanan terhadap kekuatanmu, maka kau bisa bergabung dengannya. Di sisi lain dengan basis kekuatanmu saat ini, itu tidak akan banyak berguna. Singkatnya setelah mendapatkan warisan api dingin tulang, maka keesokan harinya Xiao Yan kemudian segera mencoba untuk melakukan penggabungan. Xiao Yan duduk bersila sembari mempergunakan waktu sebaik mungkin untuk berlatih menyatukan kekuatan seluruh api surgawinya dengan api dingin tulang, tahapan untuk menggabungkan beberapa kekuatan di dalam tubuhnya. Dengan api surgawi putih tersebut sebenarnya sudah tidak terlalu sulit, mengingat Xiao Yan pernah dititipi api dingin tulang sebelumnya, dan menggunakannya beberapa kali. Tampak menunjukkan sebuah keakraban di antara keduanya. Api putih pekat menyelimuti seluruh tubuh Xiao Yan, dan menghilang meresap ke dalam tubuhnya. Tampak diperlihatkan kekuatannya ikut meningkat seiring berjalannya latihan. Setelah menelan api dingin tulang, Xiao Yan kemudian membuka mata, dan ingin menggunakan mantra api untuk menambahkan api dingin tulang untuk evolusi mantra api dan meningkatkan ranah kultivasinya. Tiba-tiba ada seorang kenalan yang datang ke paviliun bintang jatuh untuk mencarinya, dan ternyata yang datang adalah Nalan Yanran. Xiao Yan menemuinya dan bertanya, apakah kau baik-baik saja setelah meninggalkan kolam darah gunung surgawi saat itu? Nalan Yanran menjawab, aku baik-baik saja, tetapi tidak untuk guruku. Xiao Yan berkata, bicaralah, apa yang telah terjadi pada gurumu? Nalan Yanran melanjutkan, setelah guru dan aku tiba di dataran tengah kami akhirnya bergabung dengan Sekte Bunga. Mereka memiliki ciri khas aturannya sendiri, dikarenakan mereka hanya menerima seorang murid wanita. Di sisi lain, Sekte Bunga cukup tertutup, dan tidak memiliki hubungan yang kuat seperti beberapa fraksi lainnya. Karena itulah dia mengambil posisi penatua tamu. Guru dan aku tinggal di sana dalam jangka waktu yang lama. Awalnya kami berpikir bahwa tidak akan ada masalah apapun selama kami berada di tempat itu, namun situasinya mulai berubah saat aku dan guru menemukan sebuah gunung di dalam wilayah sekte untuk berlatih. Kami berdua mengira hanya kamilah yang ada di gunung itu. Namun siapa yang menyangka guru tiba-tiba menemukan sebuah goa yang di dalamnya terdapat seorang wanita tua dengan kaki lumpuh.
Bahkan dia selalu mengantarkan makanan untuk wanita itu setiap hari, dan itu berlangsung selama 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun tersebut, akhirnya dia rela meninggalkan gua dan memutuskan untuk tinggal bersama kami selama setahun. Kami juga menyebutnya sebagai nenek. Kami juga tidak tahu ternyata dia adalah seorang master ternama pada saatnya. Ketika dia mencapai batasan usianya, wanita tua itu malah menggunakan teknik aneh, tanpa menjelaskan apapun kepada kami, hanya untuk menyegel semua dokinya ke dalam tubuh guru. Selain itu ia bahkan memberi guru sebuah tablet batu giok dan memintanya untuk menjadi ketua sekte bunga. Singkatnya, setelah menguburkan wanita itu, dan memberitahukan tablet giok kepada sekte bunga, pemimpin sementara sekte bunga tidak percaya apa yang dikatakan guru, dan menuduh guru sebagai pembohong, dan merebut tablet batu tersebut dan memaksa guru untuk menyerahkan doki pemberian nenek ketua sekte sebelumnya. Lalu guru jelas menolak, karena segel sudah menyatu dengan tubuh guru, dan jika seseorang mengeluarkannya dengan paksa, itu hanya akan merenggut nyawanya. Jelas wanita tua itu berniat untuk membunuh guru. Bahkan dia mengeluarkan sebuah taruhan, dan ingin bertanding, namun seperti apa yang kau tahu, sekte bunga memiliki semacam aturan yang sangat aneh, yaitu seorang pria dan wanita diharuskan bergabung bersama-sama untuk bertarung di arena pertandingan. Situasi semakin rumit dikarenakan guru telah menyetujui pertandingan itu. Karena itulah aku datang mencarimu, dan meminta bantuanmu, dikarenakan jika tidak, guru akan berakhir dengan kematiannya. Xiao Yan bertanya, berapa lama sampai pertandingannya dimulai? Nalan menjawab, setengah bulan kemudian. Yao Lao berkata dari arah belakang, pergilah untuk membantunya, dan kemudian berikan hormat dariku kepada para tetua di sana. Yao Lao melanjutkan, sungguh tiada yang menduga, dia sudah meninggal. Wanita tua itu adalah sosok yang jauh lebih terkenal di dataran tengah lebih awal. Dibandingkan denganku, dia juga terbilang cukup hebat dalam segala bidang saat itu. Aku pernah bertemu dengannya beberapa kali. Dia adalah orang yang angkuh dan memiliki banyak lawan. Adapun informasi yang disebutkan oleh temanmu bahwa kakinya lumpuh, aku yakin pasti sesuatu telah terjadi padanya. Namun dikarenakan dia telah mendapatkan warisan dari wanita tua tersebut, kau harus tahu wanita tua itu tidak pernah menerima murid manapun sepanjang hidupnya. Dia memiliki karakter yang tidak mudah percaya kepada siapapun. Tetapi bisa dikatakan gurumu adalah orang yang sangat diberkati karena bisa menjadi orang kepercayaannya. Bawalah giok spasial ini. Bila menghadapi masalah yang tidak bisa kau tangani, maka kau tinggal menghancurkannya. Dengan begitu aku akan datang untuk membantumu.